Bab 656. Dong Xiu jelas tidak menyangka Chen Ye begitu bersemangat. Dia melirik Chen Ye yang memegang tangannya, pipinya memerah. Tuan Ye. Baru pada saat itulah Chen Ye bereaksi dan melepaskan, sejak kamu masuk dengan Bai Lixiong, sekarang kamu tahu keberadaannya. Dong Xiu mengangguk, matanya cukup rumit, Tuan Ye, silakan ikut denganku. Baik. Dong Xiu membawa Chen Ye ke utara sekitar 10 kilometer. Yang mengejutkan Chen Ye adalah bahwa 10 kilometer jauhnya sangat makmur. Tidak hanya berbagai bangunan antik, tetapi juga banyak bangunan modern. Tingkat kemakmuran sebanding dengan ibu kota. Tuan Ye, ini adalah kota Mingyang di Kunlun Su. Ini adalah kota terbesar di dekatnya. Saya telah tinggal di sini selama beberapa hari terakhir. Adapun Jenderal Bai Li, dia selalu berada di restoran terdekat. Chen Ye mengerutkan kening, bukankah seharusnya Bai Lixiong pergi ke sekte itu untuk menemukan istrinya, mengapa dia tinggal di sini sepanjang waktu? Apa yang dia lakukan di sini hari ini? Dong Xiu menghela nafas, minum, Jenderal Bai Li telah minum akhir-akhir ini. Saya telah membujuknya berkali-kali, tetapi tidak ada gunanya. Hanya Tuan Ye yang dapat membujuknya. Di antara kata-kata itu, keduanya melangkah ke restoran. Di sudut restoran, Chen Ye melihat seorang pria berkepala pendek dengan janggut penuh. Sekilas dia mengenali bahwa orang ini adalah Bai Lixiong. Hanya saja Bai Lixiong saat ini benar-benar berbeda dari yang dia lihat beberapa hari yang lalu. Tanpa momentum seorang jenderal suatu negara agak seperti gelandangan dekaden. Sambil memegang sebotol anggur di tangannya, dia melihat keluar jendela dan bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Tuan Ye. Jenderal Bai Li memiliki temperamen buruk akhir-akhir ini, Anda sebaiknya memperhatikan. Dong Xiu mengingatkan bahwa terakhir kali dia membujuk Bai Lixiong, dia hampir terluka parah. Bagaimanapun, kekuatan Bai Lixiong dianggap sebagai kelompok teratas orang-orang di Huaxia. Chen Ye tidak menjawab, tetapi datang ke sisi Bai Lixiong dan duduk, lalu meraih kendi dengan 5 jari. Langsung tuangkan seteguk anggur. Ini adalah roh jahat Kunlun. Bai Lixiong melihat tangannya kosong, dan kemarahan yang tak terlihat menyapu, ini anggurku, kenapa kamu? Suara itu berhenti tiba-tiba. Saat Bai Lixiong, yang sedikit mabuk, melihat Chen Ye, dia berdiri dan banyak bangun. Tuan Ye. Bai Lixiong hanya ingin berlutut, tapi Chen Ye mengumpulkan kekuatan di sekujur tubuhnya dan menekan Bai Lixiong kembali ke posisinya. Duduk. Bai Lixiong tampak serius, duduk tegak, dan bahkan lebih bersemangat berkata, Tuan Ye, kapan Anda memasuki Kunlun Su, saya tahu Anda akan datang, jadi saya akan mandi. Chen Ye melirik Bai Lixiong, dan berkata dengan ringan, saya meminta Anda untuk ikut dengan saya ketika saya berada di Provinsi Jiangnan, tetapi Anda harus melanjutkan dan memberitahu saya apa yang terjadi. Saya ingat moto Anda adalah bahwa Anda mengorbankan hidup Anda untuk negara Anda dan Anda akan mati tanpa penyesalan. Anda tidak layak menerima hukuman ini sekarang. Bai Lixiong tersipu dan menghela nafas, Tuan Ye, saya dianggap sebagai puncak seni bela diri di China, tetapi setelah masuk, saya menyadari betapa kecilnya saya, dan kekuatan saya tidak berharga di sini. Di sini, tidak ada yang tahu di mana saya berada. Identitas, di sini, tanpa kam bergerigi, saya bukan apa-apa. Setelah meninggalkan Huaxia, saya menemukan bahwa semua hal yang saya kejar telah menghilang. Terkadang aku bahkan berpikir, apakah pantas bagiku untuk membuang semuanya ke Kunlun Su hanya untuk jawaban seorang wanita. Chen Ye secara alami mengerti apa yang dipikirkan Bai Lixiong. Di Huaxia, Bai Lixiong adalah jenderal yang melindungi negara yang memimpin batalion bergerigi. Di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang. Dia sudah terbiasa dengan identitas ini. Dan ketika dia memasuki Kunlun Su, semua yang dia miliki menghilang. Tidak ada kawan, tidak ada saudara. Bahkan kekuatan tidak dihitung di sini. Rasa perbedaan di hatiku tergantikan oleh siapapun. Apakah kamu melihat istrimu? Chen Ye tiba-tiba berkata. Dia tahu Bai Lixiong, dan rasa kesenjangan ini tidak mungkin menguasai orang seperti itu. Satu-satunya hal yang bisa membuatnya terpuruk mungkin adalah istri yang dia cari. Bai Lixiong melirik keluar jendela, dan baru saja akan mengambil anggur, tangannya di udara berhenti, Tuan Ye, saya belum melihatnya. Saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke sektenya. Pada hari pertama memasuki Kunlun Su, saya melakukan perjalanan siang dan malam hanya untuk jawabannya. Lucunya,
Saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu. Di luar sektenya, saya dibanting. Saya tidak pernah berpikir bahwa Jenderal China saya yang bermartabat, Bai Lixiong, akan berakhir di negeri seperti itu. Chen Ye melirik tubuh Bai Lixiong, dan dengan jelas dapat menemukan beberapa luka dalam yang belum sembuh. Bahkan sisi lain telah menyusut di lengan baju, jejak kematian menyebar. Mata Chen Ye menyipit, dia dengan cepat meraih tangan kiri Bai Lixiong, dan langsung menarik lengan bajunya. Tuan Ye, aku baik-baik saja. Lengan ditarik terbuka. Semuanya sudah jelas. Lengan kiri Bai Lixiong hampir nekrotik, dan seluruh lengannya berwarna hitam. Jika tidak ditangani tepat waktu, cedera lengan lebih mungkin menyebar ke seluruh tubuh. Tidak apa-apa, kamu masih ingin berbohong padaku. Chen Ye mengeluarkan ramuan dan dengan paksa mendorongnya langsung ke tangan Bai Lixiong. Ambil sekarang. Saya melakukan ini bukan untuk Anda, tetapi untuk Bai Libing. Anda mungkin berpikir bahwa hidup Anda bukan apa-apa, tetapi apakah Anda sudah mempertimbangkan Bai Libing? Ketika Bai Lixiong mendengar nama Bai Lixiong, ada sedikit kelembutan di matanya. Dia tidak lagi ragu-ragu, mengambil pil obat, dan napas samar berenang di sekujur tubuhnya dalam sekejap. Pada saat yang sama, Chen Ye mengeluarkan lusinan jarum perak dari tangannya. Setiap jarum perak membawa energi sejati Chen Ye. Wos! Jarum perak ditembakkan secara serempak, dan hampir seketika, tangan kiri Bai Lixiong dipenuhi dengan jarum perak padat. Chen Ye menjepit jarinya dan melemparkan formasi pada jarum perak. Jarum perak itu bergetar hebat, dan warna hitam lengan Bai Lixiong berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya kembali normal. 10 menit kemudian, Chen Ye menghela nafas, mengeluarkan jarum perak, dan berkata, dalam 3 hari, tangan kirimu tidak dapat digunakan, aku akan memberimu obat, oleskan sekali di pagi dan sore hari, jangan rindu, mengerti? Ketika di Huaxia, Bai Lixiong membantu Chen Ye berkali-kali, dan Chen Ye selalu mengingatnya. Selain itu, Chen Ye sangat mengagumi karakter Bai Lixiong, dan tentu saja tidak mungkin mati tanpa bantuan. Bai Lixiong merasakan sedikit kesejukan yang terus-menerus datang dari lengan kirinya, dan matanya sangat bermartabat. Tuan Ye, kebaikan Anda adalah Bai Lixiong saya. Sebelum dia bisa selesai berbicara, dia disela oleh Chen Ye, jangan bicara tentang omong kosong semacam ini, luka di tanganmu juga disebabkan oleh sekte itu. Atau tangan istrimu. Bai Lixiong menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, Tuan Ye, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Wanning, dia secara alami tidak akan menyakitiku. Dengan kata lain, ini tangan orang dari sekte itu. Bab 657. Wajah Chen Ye menjadi dingin, dan metode orang-orang itu terlalu sampah. Menghancurkan lengan berarti menekan energi kematian di lengan, dan membiarkan energi kematian perlahan-lahan menelan seluruh tubuh. Metode penyiksaan semacam ini sangat kejam sampai ekstrim. Bagaimanapun, sekte itu memiliki reputasi di Kunlun Su, yang tidak bisa marah ketika berurusan dengan pelindung umum Tiongkok dengan cara ini. Bai Lixiong, izinkan saya mengajukan pertanyaan, jika saya dapat membiarkan Anda melihat Mo Wanning, apakah Anda yakin dia tidak akan menolak Anda? Bai Lixiong buru-buru menggelengkan kepalanya, Tuan Ye, itu tidak mungkin, saya mengerti karakter Wanning. Dia keluar dari Kunlun dan tinggal bersama saya selama lebih dari 20 tahun. Bahkan jika dia pergi nanti, dia tidak berdaya. Jika Anda tidak kembali dengan saya, Anda bersedia memberi saya jawaban. Chen Ye berdiri dan berkata dengan ringan, jika itu masalahnya, maka ikutlah denganku. Ketika Bai Lixiong mendengar ini, matanya sedikit ketakutan. Dia mengerti karakter Chen Ye, ini adalah penguasa temperamen yang kejam. Meskipun di Bandara Internasional Jiangnan, Chen Ye menekan puluhan pembangkit tenaga listrik virtual Kunlun, tetapi sekte Mo Wanning tidak biasa. Dia merasakan ketakutan orang-orang itu. Tuan Ye, masalah ini tidak mendesak, itu bisa didiskusikan dalam jangka panjang. Chen Ye menggelengkan kepalanya dan berjalan langsung keluar, kamu punya waktu untuk berpikir jangka panjang, tapi aku tidak. Dalam 1 jam, aku akan pergi ke Kingshuan Peak. Melihat persahabatan kita, aku akan membantumu sekali. Hanya kali ini. Mengetahui bahwa Chen Ye telah mengambil keputusan, Bai Lixiong mengertakkan gigi dan mengikuti. Dia tidak memiliki kekuatan di Kunlun Su. Satu-satunya jalan mungkin adalah Chen Ye. Jika Chen Ye tidak membantunya, kapan dia akan melihat Mo Wanning? Chen Ye secara alami tahu tentang sekte Mo Wanning. Xuanzong Utara.
Di antara banyak sekte Kunlun Su, Xuanzong Utara hanya bisa dikatakan rata-rata. Konyol untuk mengatakan bahwa Chen Ye dan Bei Xuanzong masih memiliki beberapa koneksi. Saat itu, lelaki tua itu membawa Chen Ye untuk melatih ratusan sekte Kunlun Su Dao, berharap salah satu dari mereka akan menerima Chen Ye sebagai muridnya. Bagaimanapun, sekte Dewa Medis berfokus pada cara medis, dan lelaki tua itu tahu bahwa hati pembunuh Chen Ye sangat penting, dan dia berpikir untuk membalas dendam orang tuanya. Martial Dao jelas merupakan pilihan terbaik. 5 tahun lalu, sekte pertama yang dimasuki lelaki tua itu bersama Chen Ye adalah Bei Xuanzong. Pada saat itu, lelaki tua itu tidak ragu-ragu untuk menurunkan posturnya, dan bahkan membiarkan para tetua Xuanzong Utara menerima bantuan Chen Ye. Bahkan murid luar akan melakukannya. Ini benar-benar buruk, tetapi tugas-tugas juga baik-baik saja. Tapi dia tidak menyangka bahwa ketika tetua Xuanzong Utara mendeteksi bahwa Chen Ye adalah Fangen, dia langsung menolak. Bahkan dengan banyak murid sekte mencibir dan diejek. Orang-orang itu mengejeknya, dan Chen Ye juga mengenalinya. Lagi pula, beberapa hal tergantung pada bakat, dia tidak memiliki bakat, jadi dia tidak perlu berlatih. Tetapi tetua bahkan memarahi lelaki tua itu. Setiap kata sudah cukup untuk membunuh hatiku. Bahkan sekarang, telinga Chen Ye masih sering berdering. Sampah semacam ini diperkirakan hanya akan diterima oleh sekte Dewa Medismu. Dia tidak layak untuk Xuanzong Utara kita. Jika Xuanzong Utara kita menerima limbah semacam ini, itu akan memalukan. Terkadang, Kunlun Su sangat realistis. Sebagai kepala sekte Dewa Medis, Anda benar-benar datang ke pintu untuk meminta sekte Beixuan kami untuk menerima murid Anda, yang menunjukkan seberapa jauh sekte Dewa Penyembuhan Anda telah jatuh. Pergi, kalian berdua tidak diterima di sini. Jika suatu hari sekte Dewa Medis Anda kembali ke puncak zaman kuno, mungkin saya akan meminta maaf kepada Anda. Chen Ye bahkan ingat dengan jelas betapa pucatnya lelaki tua itu. Orang tua itu hanya menepuk pundak Chen Ye dan berkata sambil tersenyum, Chen Ye, ingat kata-kata tuannya, jika Xuanzong Utara tidak menerimamu, itu akan menjadi kerugian bagi mereka selama sisa hidup mereka. Untuk tuan yang menyelamatkan Anda dari Danau Dongqian, ini tentang melihat potensi Anda yang tak tertandingi. Bahkan jika semua orang di dunia tidak percaya padamu, guru akan selalu percaya padamu. Oke, ayo pergi ke sekte berikutnya. Kata-kata seperti itulah yang membuat Chen Ye maju selangkah demi selangkah. Kali ini, saya datang ke Beixuanzong tidak hanya untuk urusan Bai Lixiong, tetapi juga untuk diri saya sendiri. Untuk seteguk amarah yang tak pernah tertelan. Dalam pikiran mereka, Chen Ye dan Bai Lixiong telah datang ke pintu Beixuanzong. Sekte ini luar biasa, dan formasi hebat untuk melindungi sekte berdiri di dunia. Di atas sekte tergantung pedang panjang emas. Pedang panjang itu tampak seperti sepasang mata, menatap semua orang yang mendekati sekte itu. Tidak hanya itu, tetapi di gerbang Xuanzong Utara, ada juga 8 murid Xuanzong Utara dengan napas yang menakutkan. Hampir setiap orang adalah supranatural. Untuk orang biasa, itu cukup untuk mengejutkan, tetapi untuk Chen Ye, itu tidak terlalu kuat. Bai Lixiong melirik 8 orang dan berkata kepada Chen Ye, Tuan Ye, saya juga telah belajar sedikit tentang Beixuanzong beberapa hari ini. Dia adalah salah satu sekte terkuat di sekitarnya. Jika dia menyinggung perasaannya, konsekuensinya adalah tak terbayangkan. Chen Ye memandang ke 8 orang itu dan bertanya, siapa di antara 8 orang ini yang mematahkan tanganmu hari itu? Atau, semuanya? Sama seperti Bai Lixiong ingin berbicara, murid penjaga gerbang Beixuanzong secara alami mengenali Bai Lixiong. 8 orang mendengus dingin, mengambil satu langkah, dan datang ke Chen Ye dan Bai Lixiong. Mata mereka menatap Bai Lixiong, dan salah satu pria berjanggut berkata dengan marah, kamu berani datang, kukira kamu sudah mati, tapi aku tidak menyangka kamu akan selamat. Pria berjanggut itu melirik lengan kiri Bai Lixiong, dan merasa ngeri saat mengetahui bahwa energi kematiannya telah menghilang. Apakah Anda sudah sembuh? Bagaimana bisa? Mata pria berjanggut itu jatuh pada Chen Ye lagi, dan dia secara alami merasakan kultivasi Chen Ye. Beberapa poin lebih kuat dari Bai Lixiong. Sepertinya anak ini adalah pembantu Bai Lixiong. Tentu saja, tetapi masih di alam immortal Ascension. Di matanya, itu tidak berbeda dengan semut. Pria berjanggut itu memandang Bai Lixiong dengan penuh minat, dan berkata dengan acuh tak acuh, oh, saya tidak tahu jenderal macam apa yang melindungi negara Anda, sampah macam apa yang Anda undang.
Ketika Bai Lixiong mendengar kalimat ini, wajahnya sangat berubah, dan dia dengan cepat berteriak dengan marah, "Jangan menghina Tuan Ye." Pada saat ini, bahkan ada niat membunuh yang dingin di sekelilingnya. "Tuan Ye." Pria berjanggut itu tertawa terbahak-bahak. "Umur berapa ini, dan kamu masih memanggil Tuan Ye? Sepertinya kamu tidak ingat pelajaran terakhir. Kalau begitu, aku akan menghapuskan kedua tanganmu hari ini." Setelah kata-kata itu jatuh, pria berjanggut itu muncul di depan Bai Lixiong, dan sebuah telapak tangan menyapu dengan liar. Seluruh tubuh itu membunuh, menutupi langit dan tanah, dan itu sangat menakutkan. Melihat bahwa dia akan menyentuh Bai Lixiong, sebuah bayangan melintas. Chen Ye berdiri di depan Bai Lixiong. 5 jari menyebar, seperti guntur dan kilat, terlalu cepat. Dia langsung meraih pergelangan tangan lawan. Nafas keras itu sepertinya terperangkap oleh kekuatan tak terlihat. Menghilang seketika. Pria berjanggut itu tercengang, dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda ini benar-benar dapat memblokir kekuatannya. Dia ingin membebaskan diri, tetapi menemukan bahwa kekuatannya seperti batu yang tenggelam ke laut, dan semuanya menghilang dari masa mudanya. Dia bahkan tidak bisa bergerak. Bab 658. Beard menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa menyingkat energi sebenarnya dari Dantian. Pupil matanya terus membesar, dan dia menatap Chen Ye dengan ngeri, dan berkata dengan mengerikan, "Lepaskan ini Xuanzong Utara." Chen Ye mengabaikannya, dan tidak berniat melepaskannya, dan berkata dengan ringan, "Apakah energi mati temanmu ada di lenganmu?" Kata-katanya sangat ringan, tetapi tidak ada suhu. Pada saat yang sama, paksaan kematian menyebar. Pria berjanggut itu tidak tahu mengapa, tetapi tubuhnya gemetar. Semua pakaian basah kuyup. Anda harus tahu bahwa aura pembunuh Chen Ye didasarkan pada hasil dari tidak mengetahui berapa banyak mayat pembangkit tenaga listrik virtual Kunlun. Dia tidak perlu takut memasuki alam suci, apakah alam luar biasa ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa semua ini datang dari seorang anak laki-laki di batas Immortal Ascension. Aku. Nak. Lepaskan. Pria berjanggut itu tersipu dan tiba-tiba meraung. Sepertinya itu pasti kamu. Karena kamu sangat suka menghancurkan lengan orang, aku akan membiarkanmu mencicipinya hari ini. Kata-kata Chen Ye jatuh perlahan seperti ini. Kemudian, di antara 5 jari, kegilaan yang memabukkan terkondensasi. Power up tiba-tiba. KKK. Detik berikutnya, pergelangan tangan pria berjanggut itu langsung patah. Apa? Pria berjanggut itu berteriak panik. Apa namanya, tapi ini baru permulaan. Chen Ye mencibir, lalu maju selangkah dan mendorongnya langsung di sepanjang lengan lawan. 5 jari berdekatan secara paksa bertabrakan dengan bahu satu sama lain. Puff, dengan suara, darah keluar. Sebuah lengan langsung robek tanpa ampun. Siapa yang bisa menahan kekuatan Chen Ye sekarang? Tapi ini masih jauh dari selesai. Dalam deru pihak lain, Chen Ye mencakar bahu sisi lain lagi, seperti elang yang menabrak langit. Puff, dengan 2 suara, lengan pria itu yang tersisa juga patah. Seluruh Beik Xuanzong langsung berdesir dengan jeritan tragis. Kamu terlalu berisik. Chen Ye menunjukkan, jari-jarinya seperti pedang tajam, menyapu ke depan. Ding! Hanya dalam sekejap, suara tabrakan yang tajam datang. Ledakan. Raungan yang menakutkan meledak. Puff! Jari-jarinya pedang, bayangan pedang terkoyak, dan menghantam tubuh pria berjanggut itu, tubuhnya terbang di tempat, dan bahkan menabrak singa batu di pintu. Tulang seluruh tubuh benar-benar hancur. Pria berjanggut itu hanya bisa memuntahkan darah, dan dia bahkan tidak punya hak untuk berbicara. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga 7 orang yang tersisa tidak bisa bereaksi sama sekali. Jelas, seseorang membuat masalah di Xuanzong Utara. Dan pembuat onar sebenarnya adalah makhluk surgawi. Berani menyakiti murid Xuanzong Utara saya di depan Beik Xuanzong. 7 orang bereaksi, dan di detik berikutnya, pedang panjang dikorbankan. Pada saat yang sama, 7 orang menjepit jari mereka, dan jimat jatuh di pedang panjang. Di segel tertulis kata Bei Xuan. Pada saat yang sama, 7 orang menjentikkan pergelangan tangan mereka, dan 7 niat pedang ditembakkan, bertabrakan di udara, dan memadatkan hantu pedang tajam 7 warna, seolah-olah muncul di udara, berubah menjadi pelangi terbang, dan menembak. Menuju Chen Ye.
Hantu pedang tajam ini terdengar seperti hantu, seperti suara pembantaian, terus-menerus bergema. Kecepatan menembak sangat cepat. Seperti merobek ruang, membawa suara rendah dan tajam, seperti sabit dewa kematian, dengan nafas kematian penghakiman. Saat pedang tajam ini ditembakkan, hanya dalam sekejap, seluruh dunia tampak membeku, dan bagian luar Xuanzong Utara tampak membeku. Bai Lixiong hanya merasa seolah-olah dia terjebak dalam rawa, tidak bisa melepaskan diri. Melihat pedang tajam itu hendak menembak Chen Ye langsung pergi menemui pedang tajam itu. Melihat adegan ini, ekspresi wajah ketujuh orang itu menjadi aneh, dan anak ini bahkan mati. Anda harus tahu bahwa serangan ini dikombinasikan dengan metode formasi tidak dapat dihentikan oleh kekuatan supernatural biasa, belum lagi alam ascension immortal Chen Ye. Mereka juga melihat bahwa rekan mereka terluka parah secara misterius, jika tidak, mereka tidak akan begitu serius. Tepat ketika pedang tajam hendak menembus tubuh Chen Ye, jimat kehidupan Chen Ye langsung dikorbankan. Kekuatan perampokan guntur yang diserap meledak. Seketika membentuk pedang petir ungu. Bahkan secara bertahap terwujud. Pemaksaan saja jauh melebihi pedang tajam dari 7 anggota Xuanzong Utara. Pedang petir itu menabrak dengan panik membawa kekuatan menghancurkan orang mati. Pedang Qi ini benar-benar membawa 1000 guntur dan kilat bagaimana mungkin. Bagaimana mungkin batas Immortal Ascension untuk memadatkan kekuatan semacam ini? Melihat cahaya pedang itu keluar, semuanya tampak mengeras, dan 7 orang dari Xuanzong Utara tercengang. Pedang yang sangat kuat, ilmu pedang yang mendominasi. Apakah ini yang diandalkan anak ini? Bang! 2 gelombang udara yang kuat bertabrakan. Kekuatan petir hampir hancur. Pedang tajam dari 7 anggota Xuanzong Utara menghilang sepenuhnya. 7 orang diselimuti oleh kilat, tubuh mereka hitam pekat, dan mereka hancur ke tanah satu demi satu. Bau terbakar menyebar. Tidak, tolong beritahu saudara senior di dalam. Sudah terlambat, beritahu Penatua Zhou secara langsung, tuannya tidak ada di sini, dan Penatua Zhou bertanggung jawab hari ini. Detik berikutnya, salah satu dari mereka menembakkan setetes esensi darah ke gerbang, dan dalam sekejap, seluruh Xuanzong Utara membunyikan serangkaian lonceng. Seperti guntur. Ye, segalanya menjadi lebih besar, dan sudah terlambat bagi kita untuk pergi sekarang. Bai Lixiong tampak serius. Dia tidak ingin Chen Ye mengalami kecelakaan karena dia. Tuan Ye, dengarkan aku, kebaikanmu akan diingat Bai Lixiong seumur hidup, tapi sungguh tidak pantas menyinggung Bai Xuanzong untukku. Chen Ye melirik Bai Lixiong dan berkata dengan ringan, saya datang ke Bai Xuanzong bukan hanya untuk Anda, tetapi juga untuk diri saya sendiri, tetapi saya tidak tahu apakah penatua itu masih di Bai Xuanzong. Bai Lixiong tercengang, tetapi dia tidak mengerti apa yang dimaksud Chen Ye, tetapi dia menemukan bahwa lusinan murid keluar dari Bai Xuanzong. Murid-murid ini memiliki kekuatan yang berbeda, mulai dari Immortal Ascension Realm, Transcendent Realm, dan bahkan banyak Saint Realm. Setiap murid berdiri dengan pedang mereka dan berdiri di depan 8 orang yang terluka, menatap Chen Ye dan Bai Lixiong dengan niat membunuh di mata mereka. Siapa yang datang, siapa yang berani datang ke Bai Xuanzong menjadi liar. Lusinan orang raung, dan hantu harimau hitam muncul di atas kepala mereka. Kekuatan yang terlihat. Tepat ketika pedang dihunus, seorang lelaki tua berjubah keluar dari Xuanzong Utara. Dengan munculnya lelaki tua itu, suasana tiba-tiba berubah, dan semua murid Xuanzong Utara dengan hormat berkata, Penatua Zhou. Penatua Zhou mengangguk, dan matanya tertuju pada Bai Lixiong dan Chen Ye. Saat matanya menyentuh Chen Ye, suara mencicit terdengar. Sampah kecil, itu sebenarnya kamu. Bab 659. Penatua Zhou dari Bai Xuanzong mengenali Chen Ye untuk pertama kalinya. Meskipun sudah 5 tahun sejak kejadian itu sangat mengesankan baginya. Lagi pula, di Kunlun Su, orang-orang dengan akar sangat langka. Putra ini dibawa oleh kepala Sekte Dewa Medis sendiri. Sekte Dewa Medis dulunya brilian, tetapi pada saat itu dia melihat wajah seorang tetua sekte dengan suara rendah, pada saat itu, dia menggunakannya secara ekstrim. Dia bahkan sering membicarakannya dan memamerkannya di depan para tetua sekte lainnya. Itu sebabnya dia bisa mengenali Chen Ye untuk pertama kalinya. Di dalamnya barusan, dia baru saja mendengar bahwa seseorang membuat masalah, tetapi dia tidak menyangka bahwa sampah kecillah yang membuat masalah. Pada saat ini, mata Chen Ye memerah dengan darah. Kemarahan yang tak terlihat tiba-tiba terbentuk.
Dia menatap Penatua Zhou. Saya pikir pihak lain tidak berada di Beik Xuanzong, tetapi saya tidak berharap pihak lain berdiri tidak jauh. Pada saat ini, hati Chen Ye bahkan ditutupi dengan niat membunuh. Kata-kata kasar itu terus bergema. Bahkan tampilan bernada rendah lelaki tua itu mengejutkan. Penatua Zhou secara alami merasakan niat membunuh Chen Ye, dia melangkah keluar satu langkah, dan menatap Chen Ye dengan penuh minat, sedikit pemborosan. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda akan melangkah ke alam Ascension Immortal, dan akar fana bisa pergi ke alam Ascension Immortal. Ini mungkin langit-langit Anda, dan tidak mungkin untuk melangkah ke dalamnya lagi. Tapi batas Immortal Ascension seharusnya cukup untuk menyia-nyiakan sepertimu. Tampaknya lelaki tua dari Sekte Dewa Medis benar-benar menghargaimu dan memberimu banyak kesempatan. Tapi menurut saya, ini adalah pemborosan apa yang sepadan dengan pemborosan fana. Ngomong-ngomong, kamu datang ke Xuanzong Utara kami hari ini, apakah kamu masih ingin mengundang saya untuk membiarkan kamu bergabung dengan Xuanzong Utara? Saya menyarankan kamu, berhentilah bermimpi, bahkan jika kamu berada di alam suci sekarang, bakat dan darahmu yang rendah hati. Aliansi akan datang ke Xuanzong Utara kita. Sayang sekali untuk mengatakannya. Kata-kata Penatua Zhou dipenuhi dengan ketidakpedulian dan cibiran. Murid-murid Xuanzong Utara juga tertawa. Dengan Penatua Zhou di sekitarnya, bahkan jika itu seekor naga, dia harus jujur. Bai Lixiong melirik Chen Ye, dan kemudian dia mengerti apa yang baru saja dikatakan Chen Ye. Tampaknya Chen Ye benar-benar memiliki dendam dengan Bai Xuanzong. Hanya Chen Ye saja, kali ini menghadapi sekte. Bahkan jika Xuanzong Utara bukan sekte teratas Kunlun Su, atau sekte langkah pertama, itu tidak boleh diremehkan. Dia hanya ingin mengingatkan Chen Ye beberapa menit, tetapi Chen Ye mengangkat kepalanya dan berbicara. Sejujurnya, aku sangat tidak suka sekte sampah seperti Beik Xuanzong. Kali ini saya datang ke Beik Xuanzong hanya untuk dua tujuan. Pertama, biarkan Mo Wanning keluar, teman saya ingin melihatnya, yang harus Anda lakukan hanyalah memberitahu. Kedua, 5 tahun yang lalu, Anda menghina tuanku, asalkan Anda berlutut, saya bisa berpura-pura itu tidak terjadi. Suara Chen Ye jatuh perlahan, dengan force majeure yang tidak diragukan lagi. Tetapi ekspresi Penatua Zhou itu dan murid-murid Xuanzong Utara berubah. Mereka sepertinya mendengar lelucon paling lucu di dunia. Lihatmu menginginkan. Mo Wanning adalah penatua termuda dari Xuanzong Utara, dan sekarang dia mundur. Bagaimana Anda bisa mengatakan melihat Anda? Apa yang lebih konyol adalah bahwa Immortal Ascension Bound benar-benar mengancam Penatua Zhou untuk berlutut dan meminta maaf. Pemuda ini mungkin mengalami keterbelakangan mental. Ekspresi Penatua Zhou berubah suram dan mencibir, sampah kecil, tidakkah kamu tahu milik siapa tanah di bawah kakimu? Ini adalah wilayah Xuanzong Utara kita. Hari ini, bahkan jika Tuan di belakangmu berlutut dan memohon padaku untuk melindungimu, dia tidak akan bisa mengguncangku. Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, kamu harus mati. Aku akan membuatmu mengerti perbedaan antara pemborosan akar fana dan jenius akar roh. Fang Yangqing, keluar, aku akan memberimu 10 detik. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk membiarkan sampah kecil ini berlutut dan memohon belas kasihan? Setelah kata-kata itu jatuh, seorang pria muda berbaju putih keluar. Murid Fang Yangqing cukup beruntung untuk tidak dipermalukan, tetapi saya ingin mengubah waktu. 10 detik terlalu banyak untuk disia-siakan, paling banyak 5 detik. Pria muda itu mengenakan jubah putih dengan pola naga terukir di jubahnya ringan dan lembut, dan jubah itu tampaknya dapat bergerak secara otomatis tanpa angin, yang menambahkan sedikit energi padanya. Poin kuncinya adalah bahwa momentum pada lawan hampir merupakan tahap awal tanah suci. Ketika orang luar datang, bahkan jika Chen Ye melawan langit, tidak mungkin untuk melintasi dua alam. Penatua Zhou sangat puas dengan sikap Fang Yangqing dan mengangguk, "Oke, jika Anda menekan pemborosan ini dalam 5 detik, saya akan memberi Anda pil yuan yang pemecah tubuh." Ketika Fang Yangqing mendengar kalimat terakhir, wajahnya sangat gembira, dan dia sangat bersemangat. Detik berikutnya, dia berubah menjadi bayangan di tempat, dan menyapu ke arah Chen Ye dengan panik. Dia baru saja meninju. Menurutnya, pemborosan di Immortal Ascension Boundary tidak layak untuk pedangnya. Ki sejati yang tak terhitung jumlahnya mengembun di tangan kanannya, dan bayangan tinju ditembakkan langsung. Chen Ye tidak bergerak, tepat ketika Fang Yangqing hendak mendaratkan pukulan, dia juga hanya meninju. Membandingkan kekuatan denganku, mencari kematian.
Fang Yangqing tersenyum. Saya pikir 5 detik sudah cukup, tetapi sekarang sepertinya dia meremehkan anak ini. Jika Anda ingin membunuh, 1 detik sudah cukup. Bang! Kedua tinju bertabrakan, dan tanah di bawah kakinya mulai menyebar ke segala arah. Fang Yangqing berpikir bahwa Chen Ye akan terbang terbalik, tetapi dia tidak berharap pihak lain tetap diam. Sebaliknya, dia merasakan aura yang sangat menakutkan merayap ke lengannya. Puff, dengan suara, dia memuntahkan seteguk darah. Semua organ dalam telah terguncang sampai tingkat yang berbeda-beda. Bagaimana bisa? Wajah Fang Yangqing sangat berubah, dia melirik Penatua Zhou dari sudut matanya, dan menemukan bahwa Penatua itu mengerutkan kening, dan dia tidak senang. Dia tidak peduli tentang segalanya, dan pedang panjang hitam langsung dikorbankan. Energi kemarahan dan Tian yang menggelinding langsung menyatu pada pedang hitam itu. Pedang hitam itu mengeluarkan suara bersenandung, dan cahaya yang menyilaukan meletus, seperti matahari dan bulan yang naik ke langit. Angin menderu-deru. Pedang ini adalah pedang kebanggaannya. Menurutnya, alasan mengapa dia terluka dengan pukulan tadi sepenuhnya karena dia meremehkan musuh, dan pihak lain masih menjadi penghalus tubuh. Karena tubuh dilatih, di bawah tinju, tentu saja dia terluka. Namun, sebagian besar praktisi tidak mengerti ilmu pedang, dan dia berniat untuk memotong semuanya dengan satu pedang. Saat cahaya menyilaukan itu melesat melintasi langit, pedang hitam Fang Yangqing berguling dengan gelombang udara, dan tiba-tiba jatuh dengan momentum guntur. Cahayanya menyilaukan, tidak ada pedang yang bisa bersaing. Di bawah bayangan pedang yang kejam, orang-orang kuat dari Xuanzong Utara tidak bisa membuka mata mereka sama sekali, dan beberapa dari mereka yang mendekat terus mundur, karena takut terpengaruh. Penatua Zhou mengelus jenggotnya dan mengangguk puas. Tampaknya pemahaman Fang Yangqing tentang pedang telah menjadi semakin dalam selama ini. Ini adalah hal yang baik. Chen Ye melihat niat pedang, matanya sedikit menyipit. Tanpa mengekspos kekuatan naga darah dan guntur ilahi yang Ye Jitian berikan, sulit untuk bertarung. Saat ini, pedang pembunuh naga dan pedang penekan jiwa diperkirakan telah menyebar di antara sekte-sekte besar. Setelah pedang ini digunakan, semua orang harus dibunuh, dan tidak ada yang bisa dibiarkan hidup. Identitas asli Ye Jitian tidak dapat diungkapkan sekarang, dia memiliki kegunaan lain. Tanpa berpikir lagi, Chen Ye melirik Bai Lixiong, dan langsung mengeluarkan pedang panjang yang tergantung di pinggang lawan. Pinjamkan pedangmu untuk menggunakannya. Bab 660. Detik berikutnya, inten pedang pemecah surga ditampilkan. Dua lampu ekstrim tiba-tiba bertabrakan. Menabrak seperti neraka bintang bertabrakan. Suara menderu ini membuat seluruh Xuanzong Utara bergetar hebat. Wah! Gelombang energi pedang ekstrim menyebar ke sekeliling. Ketika energi pedang lewat, semua hal hancur. Bahkan dua singa batu di pintu masuk Beik Xuanzong hancur berantakan. Beberapa murid Xuanzong Utara yang belum dievakuasi tidak punya waktu untuk menghindari energi pedang yang ganas dan kejam, dan tubuh mereka langsung dipotong, dan mereka menjerit kesakitan. Kedua sinar cahaya menemui jalan buntu yang ekstrim, membuat suara yang tajam. Fang Yangqing tidak tahan lagi dan mundur beberapa langkah. Wajahnya sangat berubah. Dan Chen Ye sama tidak nyamannya, meskipun dia tidak mundur, pedang di tangannya benar-benar patah. Jelas, peringkat pedang Bai Lixiong terlalu rendah untuk bersaing dengan kekuatan lawan. Dia memandang Bai Lixiong dan berkata dengan ringan, karena pedangmu patah, aku akan membayarmu pedang lagi. Ketika Bai Lixiong mendengarnya, dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Ye, pedang ini diambil begitu saja olehku. Itu tidak ada nilainya. Jika patah, itu akan patah. Dan Fang Yangqing melihat bahwa Chen Ye bahkan tidak memiliki pedang, dan mencibir, kamu sedikit sia-sia, kamu harus meminta seseorang untuk meminjam pedang. Sepertinya aku masih sangat memikirkanmu. Ada 2 detik lagi, mati untukku. Wajah Fang Yangqing sangat muram. Melihat cahaya pedang yang dia tembakkan, dia diblokir oleh pedang Chen Ye, dan tidak bisa lagi masuk 1 inci pun. Ini sungguh memalukan. Penatua Zhou memberinya 5 detik, dan dia membutuhkan 5 detik untuk menyelesaikan semuanya. Awalnya, menurutnya, membunuh Chen Ye dengan kekuatannya semudah menghancurkan semut. Namun, sekarang telah ditentang. Anak ini tidak bisa tinggal. Kekuatan semacam ini dapat meledak di alam Immortal Ascension saja, jika Anda melangkah ke alam Transcendent atau alam suci, lalu mengapa tidak?
Tanpa ragu-ragu, Fang Yangqing berjalan menuju Chen Ye lagi. Kali ini, dia memaksakan setetes esensi darah, dan bahkan menghancurkan esensi darah ke pedang. Saat esensi darah jatuh, tubuh pedang bergetar hebat, dan cahaya pedang yang menakutkan dipancarkan. Seolah-olah di antaranya, tubuh pedang dipenuhi dengan energi yang tak ada habisnya. Kemudian pecah lagi, dan pedang yang mengejutkan menebas ke arah Chen Ye, dan sebelum jatuh, dunia berubah warna. Fang Yangqing memiliki keyakinan mutlak bahwa dengan pedang ini, setiap orang kuat akan mati tanpa kehidupan. Ledakan. Gelombang udara yang menakutkan melahap Chen Ye dan Bai Lixiong, dan sosok Chen Ye bergetar beberapa kali. Darahnya melonjak, dan jika dia tidak menstabilkan tubuhnya, dia akan dibuang. Chen Ye bahkan menemukan bahwa pakaian kasual di tubuhnya sedikit hancur, dan ada lubang darah samar. Jika bukan karena naga darah yang menyembur keluar dari tubuh, membentuk penghalang untuk menahan sebagian besar kerusakan, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Pada saat ini, Chen Ye tampaknya terkubur di lautan api. 1 detik, 2 detik. 5 detik, Fang Yangqing menarik pedang di tangannya, dan seluruh tubuhnya basah kuyup. Baginya, semuanya sudah berakhir. Dia memandang Penatua Zhou, mengangkat dagunya, dan melaporkan kabar baik, Penatua, untungnya tidak dipermalukan, sampah kecil itu. Sebelum dia selesai berbicara, Penatua Zhou menemukan sesuatu, dan wajahnya sangat berubah, hati-hati. Fang Yangqing tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terkunci. Saat dia hendak mengeluarkan pedang rohnya, di lautan api, sepasang tangan besar tiba-tiba meraih bahunya. Detik berikutnya, tubuhnya memasuki lautan api dengan tak tertahankan. Di lautan api, Fang Yangqing melihat sepasang mata seperti iblis. Kamu tidak mati. Ketika Fang Yangqing bereaksi, tepat saat dia hendak menghunus pedang panjangnya, sebuah cahaya dingin melintas di lautan api. Dia menemukan bahwa pedang panjang yang tidak meninggalkan sarungnya benar-benar tergantung di depannya. Pembunuh naga dan pedang meminta surga. Dia bahkan merasakan sedikit paksaan pada pedang ini. Pergilah. Dengan pedang yang ditebas, dia mencoba untuk memotong pedang berbahaya di depannya, tetapi menemukan bahwa dia tidak hanya menebas lawan, tetapi pedangnya sendiri benar-benar runtuh. Ini, pedang macam apa ini? Mulut Fang Yangqing melebar. Saat panik, Chen Ye memegang gagangnya dengan satu tangan. Untuk sesaat, langit dan bumi gelap, matahari dan bulan redup, angin menderu, dan hawa dingin mendesak. Chen Ye sangat menyadari kekuatan pembantaian naga dan pedang Wentian. Cukup untuk menjadi kartu trufnya. Jauh melampaui semua pedang ilahi. Jika digabungkan dengan keterampilan Chen Tianli, memasuki alam suci benar-benar tidak memenuhi syarat untuk berhenti. Bang! Di lautan api, Fang Yangqing mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi ternyata itu tidak mungkin. Dia hanya bisa melihat tanpa daya saat pedang menembus tubuhnya. Gelombang udara yang kuat secara langsung menyebabkan tubuhnya terbang keluar dari lautan api dan menabrak Penatua Zhou. Bang! Sebuah ledakan keras. Mayat berlumuran darah baru saja jatuh di depan Penatua Zhou. Pada saat ini, wajah Elder Zhou sangat mengerikan. Sampah kecil itu 5 tahun lalu benar-benar membunuh seorang jenius Xuanzong Utara di depannya. Dia merasa pipinya panas. Cukup memalukan. Chen Ye, sombonglah kamu berani menyakitiku begitu banyak murid Xuanzong Utara, aku secara pribadi akan menekanmu hari ini. Penatua Zhou tidak bisa duduk diam lagi dan berteriak dengan marah. Kemudian, gelombang udara meledak, dan sesosok melangkah maju. Dalam satu langkah, dia muncul di depan Chen Ye. Jubahnya menari, cahaya pedang di tangannya sangat ganas, dan momentumnya benar-benar tak tertandingi. Penatua Zhou secara pribadi mengambil tindakan. Penatua Zhou adalah orang kuat di alam Raja Suci, orang itu sudah mati. Melihat langkah Penatua Zhou, para murid Xuanzong Utara yang menahan napas berseru kaget. Meskipun saya tidak tahu cara membunuh kakak senior Fang Yangqing di alam kenaikan abadi, Chen Ye tidak memenuhi syarat untuk berurusan dengan Penatua Fang Zhou. Pada saat ini, Chen Ye merasakan teror Penatua Zhou. Ini jelas bukan ranah Raja Suci biasa, ini lebih menakutkan daripada kebanyakan. Di antara tembakan, itu adalah gelombang badai. Bahkan sebelum dia bisa melihat dengan jelas apa sinar cahaya itu, Chen Ye sudah merasa ngeri. Dia tidak peduli tentang segalanya, dia mengeluarkan pedang pembunuh naga dan berjalan pergi. Bang!
Sangat disayangkan bahwa meskipun pedang Wentian pembunuh naga memblokir beberapa poin, itu mengambil sebagian dari kekuatan Penatua Zhou. Tapi saat raungan tumpul meledak, tubuh Chen Ye meledak seperti bola meriam. Penatua Bei Xuanzong, terlalu kuat. Chen Ye belum sepenuhnya menstabilkan sosoknya, dan Penatua Zhou muncul lagi. Alih-alih terus menggerakkan pedang, dia membanting telapak tangan di dada Chen Ye. Engah. Darah Chen Ye disemprotkan, ki dan darah di tubuh berguling, tulang-tulang di seluruh tubuh mengerang, dan organ-organ internal sepertinya tergeser. Kekuatan pukulan ini sangat mencengangkan. Menghadapi Penatua Zhou, Chen Ye tampak sedikit tidak penting. Krisis yang mendalam tumbuh dari lubuk hati Chen Ye. Ham semut kecil, kamu berani sombong 5 tahun yang lalu, kamu sia-sia di mataku. 5 tahun kemudian, bahkan jika kamu memasuki alam Ascension Immortal, seberapa kuat kekuatanmu, kamu masih sia-sia di mataku. Mata. Chen Ye diledakkan, Tetua Zhou berkata dengan dingin. Detik berikutnya, Penatua Zhou sudah muncul di belakang Chen Ye dan menamparnya lagi. Kekuatan langit dan bumi tampaknya dikendalikan olehnya, dan tubuhnya meledak lagi.